Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Akan langsung bertemu dengan Sekretaris PCIM Hongaria, yakni Mas Ahmad Hidayatullah secara virtual. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Mas, gimana kabarnya Mas Ahmad dan juga para kader di Hongaria? Saat ini musim apa, Mas, di sana? Alhamdulillah teman-teman di sini baik semua dan studinya juga lancar. Sekarang di sini musim gugur, sudah mau masuk ke musim winter ini, Mbak. Jadi suasananya sangat dingin sekali. Baik, Mas, langsung saja Mas Ahmad, ini 1 tahun berdiri PCIM Hongaria. Tentu saja bagaimana dalam 1 tahun ini akhirnya PCIM Hongaria berdiri? Bisa diceritakan sejarah dari pendirian PCIM Hongaria sendiri? Ya, menarik sekali kalau bercerita tentang sejarah PCIM Hongaria. Jadi sejak tahun 2020 itu pemerintah Hongaria menaikkan kuota beasiswa stipendium Hungarikum ya, yang semula jadi 50, sekarang sejak tahun 2020 menjadi 100. Karena menjadi 100 itu, waktu itu saya kebetulan lolos. Saya pikir karena di Hongaria itu belum ada PCIM, jadi saya tracking mahasiswa-mahasiswa yang lolos itu di list pengumuman pemerintah itu, apa ada yang dari PTM atau kader-kader Muhammadiyah. Itu kemudian saya hubungi teman-teman tersebut, saya ceritakan kalau nanti mau bikin PCIM, baik yang dari PTM maupun non PTM saya hubungi, termasuk ada ketua saya itu dia sudah sejak 2017 di Hongaria, jadi saya hubungi saja beliau, hanya terbentuk grup itu. Jadi singkat kata dari beberapa pertemuan akhirnya disepakati untuk membuat PCIM, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Jika dulu Thailand merupakan PCIM termuda, saat ini mungkin Hongaria yang termuda ya. 1 tahun berdiri di tahun 2021. Dan sekarang sudah berapa anggota Mas di Hongaria sendiri PCIM-nya? Ya, pada saat pertama kali berdiri itu peserta kita itu kan mayoritas student dan ada beberapa keluarga yang ikut, misalkan istrinya teman gabung PCIM yang nggak student juga. Jadi pertama itu ada 13 dan sekarang sudah ada 20, Mbak. 20 pengurus inti loh ya. Tapi kalau yang warga itu sekitar 35-an itu. Baik, rata-rata apakah semuanya adalah pelajar seperti beberapa PCIM di berbagai negara atau memang sudah ada yang bekerja mungkin sudah tinggal tetap di Hongaria, Mas Ahmad? Kalau yang sudah tinggal tetap itu belum ada, tapi memang mayoritas student atau mahasiswa. Yang lain itu misalkan student datang ke Hungari bawa istrinya atau bawa suaminya. Nah biasanya istri dan para suami yang nggak student itu kami ajak gabung dan beberapa itu menjadi pengurus PCIM. Jadi ada yang bukan student juga. Baik, di sini tertulis bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 PCIM Hongaria mendapatkan surat keputusan SK dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bisa diceritakan proses akhirnya mendapatkan surat keputusan ini, Mas Ahmad? Ya, saat saya sampai di sini, waktu itu PCIM Hongaria belum terbentuk. Saya waktu itu sama ketua saya Pak Hasim itu bergabung terlebih dahulu ke PCIM Jerman, Pak, untuk belajar bagaimana situasi PCIM di tempat lain dan bagaimana iklimnya sebelum kita mendirikan. Nah, akhirnya ketika kita mau mendirikan itu, dan yang saya dengar itu PCIM Spanyol kan baru berdiri. Jadi kayak administrasi, saya juga konsultasi dengan PCIM Spanyol dan bagaimana PCIM juga konsultasi dengan ketua PCIM Jerman. Jadi waktu itu akhirnya kita dapat contoh dari PCIM Spanyol dan Jerman, kita ajukan SK ke PP Muhammadiyah. Jadi akhirnya dapat SK pendirian itu, Mbak. Baik, 1 tahun berdiri, tentu saja tantangan dan juga dinamika persyarikatan di sana juga pasti menarik untuk diceritakan. Bagaimana perkembangan saat ini di PCIM di Hongaria? Ya,
pertama kali ketika kita berdiri tanggal 25 Februari 2021 itu ya, itu sebenarnya kondisi pandemi lagi puncak-puncaknya dan di Hongaria waktu itu lockdown. Dan kita karena berdiri sejak lockdown itu banyak kegiatan virtual dan kita juga yang continue sampai sekarang kegiatan kita adalah program pengabdian membuat TPA bagi anak-anak Indonesia. Oke. Jadi misalnya gini Mbak, Ya. eh, beberapa student sama orang Indonesia yang datang Hungari itu kan biasanya ada yang bawa anak. Nah, anak-anak mereka itu karena masjid di Hongaria tidak banyak, jadi untuk belajar Al-Quran itu kadang ada yang memungkinkan, kadang ada yang tidak memungkinkan, tergantung daerah mana yang ada masjidnya. Akhirnya PCIM itu berinisiasi mendirikan TPA, mengajarkan Al-Quran bagi anak-anak itu menggunakan virtual. Jadi banyak anak warga Indonesia yang gabung dalam TPA kita. Jadi kita merekrut para ustazah juga untuk mendidik anak-anak. Jadi ada Baik. beberapa relawan. Sampai sekarang masih jalan itu. Masya Allah. Dan Ya. Ya, bisa dilanjutkan Mas Ahmad? ya, dan pada bulan ini TPA ini sudah hampir 1 tahun. Pada bulan puasa kemarin kita ngadakan pertemuan fisik ya, orang tua dan siswa dan para ustazah di KBRI Hongaria. Kita juga minta dukungan ke KBRI waktu itu dan banyak sekali yang hadir waktu itu, para orang tua sama siswa. Jadi respon dari warga cukup antusias, makanya Ya. terkadang eh, ma- eh, permintaan untuk dilanjutkan TPA itu justru datang dari para orang tua siswa. Baik, di Hongaria merupakan salah satu negara di Eropa yang juga mayoritasnya adalah penduduknya non-Muslim begitu. Nah, bagaimana akhirnya PCIM dan juga kader-kader berbaur dan juga mensosialisasikan persyarikatan? Jawab setelah yang satu ini, Mas Ahmad. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Sekretaris PCIM Hongaria, Mas Ahmad Hidayatullah. Mas Ahmad, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Sebelum break, saya menanyakan bahwa di sana mayoritas adalah tentu saja warganya adalah non-Muslim begitu. Bagaimana kader persyarikatan di sana berbaur dan mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah di sana? Ya, pertama memang di Hongaria itu memang Katolik, Kristen Katolik mayoritas. Tetapi ketika saya bergaul dengan teman-teman mahasiswa itu Mbak, mayoritas yang saya temukan itu ketika saya bertanya itu rata-rata nggak beragama. Jadi rata-rata mereka juga meskipun negara ini ya Katolik, tetapi sebenarnya banyak masyarakat yang ateis. Jadi untuk dakwah itu ketika kita bergaul itu pendekatannya personal. Jadi nggak bisa mempromosikan langsung Muhammadiyah. Misalkan banyak dari beberapa ya, bukan banyak ya, beberapa dari orang-orang muda, mahasiswa-mahasiswa itu yang dari Hungari itu ketika saya memperkenalkan Islam, kadang itu yang ditanya itu masalah pernikahan lebih dari satu itu loh. Jadi itu kan agama kamu membolehkan itu. Nah, kadang yang ditanyakan hal seperti itu. Tentang konsep Kedua, poligami ya yang banyak didiskusikan di sana. Iya, tetapi yang bagi stigma mereka itu ini loh, yang negatif gitu. Berapa anak yang nggak tahu, jadi harus dijelaskan dengan baik. Kedua, beberapa kali saya itu mencoba memperkenalkan ke orang Islam, orang-orang Islam, organisasi Islam di Hongaria. Saya bilang, saya ini punya organisasi Muhammadiyah. Kalau di Indonesia ini terbesar, bahkan terbesar di dunia, tak sampaikan begitu. Jadi ketika kita kenalan, saya tunjukkan di Google. Kadang yang ketemu itu fotonya Pak Din itu. Jadi mereka bilang, oh kalau ini saya tahu gitu. Jadi pimpinan ini saya tahu gitu. Baik, Mas Ahmad, tentu saja banyak sekali tantangan yang dihadapi di 1 tahun berjalan kepemimpinan
Mas Ahmad dan juga rekan-rekan PCM Hongaria. Tentu saja banyak program kerja yang sudah dilakukan dan juga program-program yang nantinya akan dilakukan di tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, Mas Ahmad? Pertama, untuk program yang telah kita lakukan tadi ya kayak TPA, terus kemudian diskusi-diskusi bersama teman-teman PCIM se-Eropa dan perkaderan. Nah, perkaderan sudah kami lakukan 2 kali. Yang perkaderan pertama kerjasama dengan kita mengikutkan seluruh pengurus ke perkaderan yang dilaksanakan PCIM Jerman. Yang kedua, kita kerjasama lagi dengan PCM Jerman bulan puasa kemarin. Karena kebetulan di PCM Jerman itu saya sama ketua saya Pak Asim itu di majelis kader, Mbak. Jadi kita yang bikin program, jadi kerjasama dengan PCM Hungari gitu. Yeah. Nah, yang ketiga yang kita lakukan itu dalam rangka menjaga regenerasi di PCM Hongaria. Kita sudah melakukan sosialisasi dan bimbingan beasiswa Hongaria. Jadi bukan hanya sosialisasi, tetapi juga bimbingan selama 3 bulan. Jadi kita seleksi tahun lalu itu yang daftar sekitar 200-an. Tapi yang kita seleksi itu sekitar 75 untuk kita bimbing mulai dari mencarikan supervisor, mengecek motivation letter, submit hingga pendampingan wawancara. Nah, alhamdulillah ada yang lolos gitu. Jadi yang lolos kami ajak gabung masuk PCM Hongaria dan ini rencana bulan depan kita adakan lagi untuk sosialisasi dan bimbingan. Karena untuk tahun yang akan datang berdasarkan informasi terbaru kuota beasiswa Hungari itu 110. Jadi chance-nya itu lebih besar dari negara-negara European Union lainnya. Misalkan ya kayak di Jerman, Paris itu kuotanya kan nggak begitu banyak. Kalau di Hungari bisa 100 sampai 110, sekarang 110. Jadi sebenarnya peluang besarnya itu ada di Hongaria. Nah, itu kita akan lakukan bimbingan dan sosialisasi dan bimbingan lagi sekitar 3 bulan sampai aplikan yang kita bimbing itu wawancara. Baik. Ya, emang yang menarik jika berbicara mengenai diaspora Muhammadiyah begitu ya, tentang persebaran para kader-kader di berbagai negara, tentu saja yang selalu ingin didengar adalah bagaimana peluang-peluang beasiswa dan juga peluang-peluang bekerja di luar negeri bagi kader-kader persyarikatan yang ada di tanah air yang ingin menimba ilmu di berbagai negara. Tentu saja kayak seperti informasi terkait beasiswa itu sangat penting sekali. Bisa diceritakan apa peluang di Hongaria sendiri terkait beasiswa, Mas Ahmad? Ya, untuk ke Hungari sebenarnya peluangnya ada 2 saya, Mbak. Pertama beasiswa. Beasiswa itu karena ada 110, biasanya itu 50 itu untuk doktor. Nah, biasanya 30 itu biasanya master, 20 biasanya S1, tapi skema ini bisa berubah gitu. Maka karena peluangnya itu besar, jadi kader-kader sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk ke Hungari. Dan yang kedua, kalau sudah sampai Hungari, karena kita juga berada di negara European Union, chance untuk short course ke negara lain itu jauh lebih mudah. Jadi saya juga berharap kader-kader juga banyak yang ke Hungari. Nah, yang kedua, jalan kedua sebenarnya yang ingin kerja. Saya nggak tahu itu di kota saya itu sejak tahun kemarin sampai tahun ini itu ada sekitar 100 pekerja dari Indonesia lewat agen resmi itu datang ke kota kami. Kontrak mereka sekitar 2 tahun dan mereka diseleksi yang berlatar belakang kuliah engineering, biasanya fresh graduate engineering, dan ada tes bahasa Inggrisnya dan yang lain. Jadi banyak sekarang pekerja di kota saya. Tahun 2020 itu sangat sepi dari orang Indonesia gitu. Jadi sekarang itu mulai banyak di kota saya itu 100 pekerja dan mahasiswa serta anak-anak ISMA itu. Baik, jika berbicara mengenai beasiswa, mata kuliah atau jurusan apa saja yang sangat baik jika ingin sekolah di Hongaria, Mas? Dan juga di sektor apa saja pekerjaan yang sedang dibutuhkan di Hongaria? Ya, kalau
jurusan itu yang available ya banyak ya, misalnya kesehatan, engineering, sosial humaniora, pendidikan, ekonomi dan yang lain, itu yang available. Baik. Tetapi ada sebenarnya beasiswa kayak kedokteran itu cuma nggak available buat negara kita gitu. Jadi di beasiswa stipendium. Jadi peluangnya besar sekali bagi teman-teman. Yang kedua, kalau program kerja, kalau yang agensi dari Indonesia itu mayoritas jurusan teknik kayak teknik elektro gitu-gitu, Mbak. Biasanya yang lewat agensi loh ya. Mereka biasanya kerja di perusahaan. Nah, sedangkan kalau yang sudah lulus di Hungaria itu bisa juga bekerja di banyak perusahaan. Berapa alumni mahasiswa Indonesia juga kerja di Hungaria. Dan kalau mengikuti tren ya banyak, ketika kalau misalkan job fair di Hungaria itu biasanya banyak yang kayak programming, nah gitu itu banyak itu dibutuhkan juga. Baik, menarik sekali. Ini sesuatu yang selalu ingin didengar oleh pemirsa TV-mu, baik kader-kader muda yang ingin bersekolah, menimba ilmu, atau bekerja di luar negeri. Tentu saja ada jaringan-jaringan Muhammadiyah di berbagai negara melalui PCM-PCM yang tersebar. Salah satunya adalah PCM Hongaria, pemirsa. Dan kita jeda sejenak, Mas Ahmad. Oke. Tetaplah bersama kami, pemirsa, dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, pemirsa. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan tentu saja masih dengan Sekretaris PCM Hongaria, Mas Ahmad Hidayatullah. Mas Ahmad tadi juga menjelaskan bagaimana kiat-kiatnya untuk prosedur dan juga potensi-potensi yang bisa dilakukan untuk beasiswa, terkait beasiswa dan juga bekerja di Hongaria. Mas Ahmad, ada tips khusus untuk biar mudah agar ke Hongaria untuk belajar? Oh ya, kalau itu pertama memang kembali ke etos pertama ya. Yang kedua, kalau untuk doktoral itu harus mencari supervisor. Jadi misalkan ya kita mencari supervisor, jurusan saya sudah ketahuan, misalkan jurusan saya itu pendidikan, background misalkan pendidikan matematika, kita cari berapa profesor. Di beasiswa Hungaria itu sudah ada link, misalkan nama-nama profesor gitu, Mbak. Baik. Nah, ketika ada link itu kita cek nama profesor, kemudian risetnya apa, misalkan tema-tema riset kita, proposal kita harus didekatkan dengan profesor. Okay. Nah, yang kedua kita harus ngecek kayak motivation letter itu harus benar-benar diperbaiki begitu. Jadi nggak ada salahnya bagi teman-teman dari Indonesia itu yang ingin lolos banyak-banyak bertanya terkait motivation letter, terus kemudian bagaimana proposalnya gitu. Baik. Nah, itu yang terpenting. Tapi kalau master kan nggak butuh letter supervisor ya, cuma cari jurusan aja dan perbaiki administrasi, itu sebenarnya sangat mudah. Baik, adakah yang bisa dihubungi PCM Hongaria ketika nanti banyak yang ingin bertanya begitu terkait beasiswa? Ya, hubungi saya saja, Mbak. Oke. Biasanya ada media sosial yang sudah ada begitu di Hongaria? Ya, atau langsung menghubungi akun IG PCM Hongaria. Oke, baik. Nah, ada biasanya nanti dicek sama teman-teman PCM Hongaria untuk bimbingan beasiswa. Nanti bulan depan akan kami launching, cuma tanggalnya belum kami tentukan. Jadi gabung aja nanti kalau pengen lolos. Jadi itu ditunggu teman-teman kader-kader persyarikatan yang ingin belajar di Hongaria, nanti bisa cek di IG-nya PCM Hongaria. Dan Mas Ahmad, kita tahu bahwa November mendatang kita menyambut perhelatan Akbar Muhammadiyah dan juga Aisyah di Solo, Muktamar, yang nantinya akan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Apa saja yang akan dilakukan oleh PCM Hongaria, atau mungkin ada program-program pramuktamar yang dilakukan di sana? Kalau program resmi sebenarnya belum ada, cuma beberapa diskusi di internal kami sudah kami titipkan kepada ketua kami yang akan kebetulan ada di Indonesia, nanti akan hadir secara fisik dalam muktamar. Misalkan ya penting buat Muhammadiyah ke depannya terkait internasionalisasi. Selama ini kan banyak beasiswa yang tersedia di Indonesia itu kayak Dharma Mahasiswa gitu ya. Yang kedua, Muhammadiyah sudah memberikan beasiswa kayak untuk Palestina kemarin. Itu dalam rangka internasionalisasi juga.
dan membantu orang-orang Palestina. Sebenarnya banyak misalkan para mu'alaf misalkan ya. Para mu'alaf itu ketika kita bicara Islam, kadang mu'alaf itu kalau mengenal Islam itu bukan Islam di Indonesia, Islam negara lain. Nah ini tantangan sebetulnya bagaimana misalkan para mu'alaf ini dapat kesempatan belajar entah beasiswa berapa bulan gitu ya di beberapa PTM di Indonesia gitu misalkan, entah PTM mana yang mau menerima gitu. Nah kemarin diskusi seperti itu dan insya Allah akan disampaikan oleh Ketua PCIM Hongaria nanti di Muktamar. Baik, itu tadi saran dari Mas Ahmad bagaimana terus memberikan pendampingan bagi para mu'alaf dan beasiswa bagi mu'alaf untuk mengetahui bahwa Islam yang ada di Indonesia bagaimana kerukunan dan juga keragaman di Indonesia dan bagaimana Muslim di Indonesia berdampingan dengan agama-agama lain begitu. Dan Mas, yang terakhir, hal yang unik, yang menarik yang pernah yang ada di Hongaria dalam proses penyebaran tentu saja mengenalkan keislaman yang ada di Indonesia dan juga terutama Muhammadiyah di sana. Ya, uniknya di sini kalau di beberapa kota itu kayak di Budapest misalkan ada beberapa masjid, kalau di kota saya itu cuma satu masjid. Uniknya itu masjid untuk satu itu kan agak kecil gitu ya kayak ruko, jadi seluruh aliran dari mahasiswa Islam dari seluruh penjuru dunia sholat di situ. Yeah. Nah jadi berapa orang itu yang belum tahu itu nyangkanya musola Mbak, misalkan orang Indonesia, lah itu musolahnya masjidnya di mana Kak, misalkan itu musola ya tadi di sebelah gereja gitu, lah itu sudah masjid itu bukan musola lagi, tapi saya sampaikan gitu. Jadi pandangan berapa Indonesia itu kayak masjid itu dianggap musola karena kecil. Kedua, jadi ketika kita sholat itu di masjid halal yang unik itu, misalkan seluruh student itu seluruh jamaah itu mayoritas ya pakai celana sama baju-baju biasa gitu. Jadi kayak kayak mau kuliah gitu Mbak. Jadi nggak ada yang bersarung, ada beberapa yang bersarung gitu. Terus kemudian ketika musim dingin, musim winter gini ya pakai jaket yang panjang-panjang itu. Bahkan karena mereka ada yang sholat tuh macam-macam, jadi gerakannya modelnya nggak sama gitu, tergantung mereka aliran dari negara mana gitu. Jadi seluruh aliran di situ. Itu contoh beberapa hal yang unik. Yang kedua, misalkan kayak ketika makanan-makanan gitu ya halal gitu ya. Jadi kayak soal makanan halal itu di kota saya cuma ada satu toko gitu ya, satu toko halal di kota saya, terus kemudian 3 restoran gitu. Jadi meskipun halal ini juga terkadang rasanya berbeda misalkan dari negara mana. Jadi misalkan kalau negara Turki agak asin misalkan gitu ya, terus negara lain. Jadi rasanya itu sangat beda gitu. Baik, luar biasa. Selalu saja di makanan dan juga culture dan juga budaya yang berbeda itu menjadi sesuatu yang unik dan merupakan pembelajaran tersendiri bagi para kader di berbagai negara. Mas Ahmad, terakhir pesan apa saja atau harapan apa saja yang akan dilakukan PCIM Hongaria ke depan? Kedepannya saya harapkan tentu harapan buat PCIM Hongaria pertama, program-program kami harapkan bisa berjalan dengan baik, khususnya TPA itu bisa menjadi besar. Kedua, harapan kami bisa mensosialisasikan dan kerjasama untuk menjelaskan tentang Islam berkemajuan di Hongaria dan Eropa khususnya. Yang ketiga, harapannya ketika sosialisasi nanti juga banyak kader-kader Indonesia yang daftar dan tertarik untuk bergabung dan mendaftar beasiswa Hongaria dan bergabung bersama PCIM. Di regenerasi itu bisa berlanjut, dan harapan kedepannya mungkin nanti saya berharap ada warga-warga Hongaria yang bisa bergabung bersama PCIM. Amin. Semoga sukses terus Mas Ahmad, semoga terus berjaya PCIM Hongaria dan program-programnya dapat berjalan dengan lancar. Kita bertemu di lain kesempatan. Mas Ahmad, terima kasih kehadirannya di Diaspora Muhammadiyah. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Mas Ahmad Hidayatullah selaku Sekretaris PCIM Hongaria.
Baik pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan salah satu sekretaris pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Hongaria, menandakan berakhirnya perjumpaan kita di diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Adina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.